Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini adalah salah satu rangkaian kegiatan SD Muhidah yang disebut dengan Darul Arqam, di mana kegiatan ini adalah sebuah pembinaan untuk para siswa yang berkaitan dengan masalah ubudiyah, khususnya tentang masalah puasa. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan, yang mana kehadirannya sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, sehingga kita disunahkan untuk mentarhib atau kita menyambut dengan penuh kebahagiaan, persiapan untuk menggapai kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Kita bersyukur kepada Allah karena tidak semua orang berkesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita jangan sia-siakan bulan suci Ramadan ini untuk mengisi kebaikan. Darul Arqam ini kita kemas dengan tema besar, yaitu Madrasah Ramadan. Kali ini akan membahas tentang fiqhus syiyam atau yang kita kenal dengan fikih puasa. Anak-anakku yang dirahmati Allah dan yang berbahagia, orang mengerjakan sebuah amalan, agar amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu syaratnya adalah amalan tersebut harus ada ilmunya, harus ada dasar, harus ada contoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ibadah puasa. Puasa Ramadan adalah merupakan ibadah atau rukun Islam yang keempat, yang mana puasa ini akan kita laksanakan, kaum muslimin melaksanakannya setiap 1 tahun sekali. Oleh karena itu, agar puasa yang kita lakukan ini tidak sia-sia di hadapan Allah, maka sebaiknya kita harus memahami terlebih dahulu tentang apa dan bagaimana cara kita melaksanakan puasa. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang rukun-rukun puasa. Rukun adalah perbuatan yang harus ada pada saat amal itu dilaksanakan. Contoh, sholat. Salah satu rukun sholat adalah orang yang sholat harus membaca Fatihah. Tidak sah bagi orang yang melaksanakan sholat apabila tidak membaca Fatihah. Begitu juga di dalam puasa ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan sesuai dengan contoh dari Nabi. Yang pertama adalah an-niyah. Rukun puasa yang pertama adalah an-niyah, niat. Oleh karena itu, jangan lupa kalau kita melaksanakan puasa, niat. Niat itu secara harfiahnya adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, yaitu sebuah kehendak yang dilakukan bersamaan dengan amalan. Khusus ibadah puasa, maka cara melakukan niat adalah cukup di malam hari. Cukup di malam hari. Ya, tentu melakukan niat ini tidak harus dilafalkan, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang, nawaitu somawadin an adai fardhi syahr ramadhana dan seterusnya. Kita cukup melakukannya di dalam hati kita, bahwa besok akan saya melaksanakan ibadah puasa, perintah Allah. Itu sudah cukup. Sehingga di dalam buku Ramadan, anak-anak, kalian harus mencermati halaman demi halaman. Di dalam buku ini, pada halaman
2 dan 3, maka terlebih dahulu yaitu pentingnya niat. Kenapa? Karena dengan niat inilah amal ibadah kita akan diterima atau tidak. Yang pertama. Sehingga di sini kalian harus isi harapan di bulan Ramadan. Harapannya apa? Niatnya sudah ada, maka harapan kita buat target-target. Yang kedua di sini ada marhaban ya Ramadan, yaitu pengalaman pertamaku di bulan Ramadan. Tentu masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda dengan yang lain. Misalkan pada saat orang tua membangunkan kita untuk bersahur, susah sekali untuk bangun. Itu merupakan salah satu pengalaman. Atau mungkin diajak orang tua untuk bertadarus membaca Al-Quran bersama. Itu adalah pengalaman. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang pertama adalah an-niyah. Yang kedua, salah satu dari rukun puasa adalah al-imsaku, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Misalkan kal akli wa syurbi, makan dan minum, atau yang lainnya. Kita menahan walaupun makanan itu halal dimakan, tetapi karena kita masih dalam keadaan berpuasa, tentu kita tidak mau memakannya. Inilah kita diuji kesabarannya dalam melaksanakan ibadah puasa. Kemudian setelah kita memahami rukun-rukun puasa, harus kita memahami yang berikutnya adalah syarat. Selain rukun adalah syarat. Sesuatu yang harus ada sebelum amal itu dilakukan. Yang pertama, syarat wajibnya puasa adalah al-Islam, yaitu harus Islam. Orang murtad juga tidak wajib berpuasa. Makanya kalau kita ada orang murtad berpuasa, maka secara otomatis puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selain Islam, syarat yang kedua adalah balik dan berakal. Balik dan berakal. Balik, ciri-ciri orang balik itu anak-anak sudah tahu, mungkin yang kelas 5, kelas 6 itu sudah ada batasan balik kapan. Kalau perempuan itu sejak dia haid. Kalau laki-laki sejak dia bermimpi basah, itulah balik. Baru disebut balik. Selain balik berakal sehat. Berakal sehat. Orang yang tidak berakal, orang gila, maka secara otomatis puasanya batal. Nah, balik dan berakal sehat ini, kenapa kok menjadi syarat wajibnya puasa? Menjadi syarat sahnya puasa. Kenapa balik dan berakal ini menjadi syarat puasa? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, rufi al-aqlamu an salasin, pena itu diangkat kecuali 3 hal. Yang pertama adalah as-sawiru hatta balagha, anak kecil sampai dia balik. Jadi anak kecil itu sekalipun dia melakukan kesalahan, maka tidak dicatat amalnya. Bahkan anak kecil misalkan mencuri, mudah-mudahan dijauhkan, maka itu tidak dihitung amal karena masih belum balik, karena tidak tahu. Kemudian yang kedua adalah al-majnunu hatta, yaitu orang gila sampai dia itu sembuh, sampai dia itu sadar. Hatta wafaq. Yang ketiga adalah an-naim hatta yastaiqadha. Hatta yastaiqadha itu orang tidur sampai ia bangun. Orang tidur melakukan kesalahan, dia bicara jorok pada saat tidur, maka dia tidak dihitung amalnya. Makanya dari sini 3 orang gila dan anak kecil ini adalah menjadi syarat puasa. Yang terakhir syarat sahnya puasa adalah al-istita', punya kemampuan. Orang yang sudah lanjut usia tidak diwajibkan melaksanakan puasa, namun dia diwajibkan untuk mengganti dengan fidyah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengerti rukun, lalu berikutnya adalah sunnah
amalan di bulan puasa. Yang pertama, sunnah-sunnah puasa adalah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Anak-anak, jika sudah waktu maghrib sudah tiba, jangan diam atau jangan nonton TV. Langsung minum, langsung berbuka. Yang kedua adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Jadi jangan lupa kalian harus sahur. Karena kata Nabi, inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Baik keberkahan yang ada dalam jasadiah, dalam fisik kita, karena dengan makan, dengan bersahur kita tentu fisik kita akan kuat. Yang kedua, dalam fikriyah kita, pikiran kita akan hebat. Kenapa? Merupakan sunnatullah. Orang yang sahur, makan, untuk persiapan esok harinya tidak makan, itu akan membantu untuk fisiknya. Maka Nabi mengatakan as-sahuru barakah. Selain sahur, hendaklah memulai berbuka itu dengan at-tamr, dengan kurma. Maka jangan lupa sediakan di rumah sebelum kita makan yang lain, maka dahulukan berbuka dengan berbuka kurma. Inilah salah satu sunnah-sunnah yang kita lakukan bagi orang yang melaksanakan puasa. Anak-anakku serta seluruh pemirsa yang ada di rumah. Demikian fikih puasa yang dapat saya uraikan di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Pesan saya, marilah kita jadikan puasa ini seakan-akan puasa terakhir kita. Seakan-akan puasa yang terakhir kalinya, agar kita termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak pengalaman yang menarik. Mungkin di tahun lalu kita masih berpuasa bersama keluarga kita, tetangga kita, bahkan orang tua kita. Tetapi hari ini mereka ada yang sudah mendahului kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.